Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang wudhu. Tentu kalian semua sudah dan selalu mempraktekkan wudhu setiap sebelum sholat. Tapi sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan baca doa, kalian yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bisa memahami apa yang guru sampaikan kali ini. Materi kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang wudhu. Apa itu artinya wudhu? Wudhu artinya yaitu bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Kalau sholat tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Dengan wudhu, kamu menjadi suci. Sekarang perhatikan tata cara berwudhu. Ada yang pertama yaitu syaratnya wudhu. Yang pertama adalah orang yang berwudhu itu syaratnya beragama Islam. Kemudian yang kedua mumazis, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah. Kemudian yang ketiga tidak berhadas besar. Hadas itu apa? Hadas itu yang menghalangi kesucian. Kemudian menggunakan air suci yang mensucikan. Nah, kemarin ada beberapa hal air suci yang mensucikan itu ada 8 golongan, yaitu air dari keran, air sungai, air hujan, air laut, air es, air salju, air embun, kemudian air sumur, itu semuanya suci. Kemudian kalau menggunakan air teh, tidak boleh, itu suci tetapi tidak mensucikan. Air susu suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dan yang terakhir syarat wudhunya yang kelima yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya memakai kutek. Kutek itu kalau dipakai di anggota wudhu seperti muka, tangan, kaki, itu maka akan menghalangi air masuk ke kulit. Nah, jadi tidak sah. Kalau menggunakan tato bagaimana? Tato kalau tidak di anggota wudhu, misalnya di atas sini, nah ini tidak menghalangi karena tidak ada halangan sampai ke kulit. Tapi ketika berhadas besar itu juga harus, karena berhadas besar itu mensucikannya dengan mandi, maka kalau yang ditato ini tidak terkena maka juga tidak sah. Lanjutnya rukun wudhu yang pertama adalah niat. Ini rukun, niat membasuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian basuh kepala, basuh dua kaki sampai mata kaki dan mengerjakannya secara berurutan. Ini yang rukun. Sunnahnya wudhu ada membaca basmalah sebelum permulaan wudhu, menggosok gigi, kemudian atau kumur-kumur ya, kemudian mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini juga yang pertama itu juga sunnah. Kemudian berkumur, membersihkan hidung, membersihkan telinga, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dan membaca doa setelah wudhu itu sunnah. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama yaitu buang angin atau kentut. Nah, kemudian buang air kecil, buang air besar, menyentuh hubul dan dubur. Hubul dan dubur itu apa? Hubul itu adalah tempat keluarnya pipis. Nah, kalau dubur itu tempat keluarnya air besar. Dengan telapak tangan, kalau disentuh setelah wudhu, kok kalian menyentuh hubul dan dubur, maka batal wudhunya. Kemudian tidur itu juga wudhunya batal ya. Kalau kalian misalnya
setelah maghrib biasanya kalau ngaji, kemudian ketika menunggu sampai isya kalian tertidur, maka wudhunya batal, kalian harus wudhu lagi. Kemudian yang terakhir, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, ini juga batal wudhunya. Coba sekarang kita hafalkan tata wudhu berikut beserta rukun dan sunnahnya. Yang pertama, membaca bismillah, lalu niat. Atau niatnya sebelum basuh muka juga boleh. Cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, basuh kepala, kemudian telinga, basuh kaki sampai mata kaki. Tidak perlu sampai, kalau tidak ada kotoran tidak perlu sampai lutut, nggih. Cukup sampai mata kaki. Kemudian doa setelah wudhu. Bisa kita praktekkan atau hafalkan dengan menggunakan tepuk wudhu. Coba ikuti Bu Guru bersama dan kalian hafalkan. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, baca doa. Nah, itu bisa kalian praktekkan sendiri. Mari kita hafalkan niat wudhu dan doa setelah wudhu. Niat wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Niat diucapkan sebelum kita membasuh muka atau bisa sambil cuci tangan setelah membaca bismillah lalu niat. Boleh. Artinya apa? Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai wudhu, kalian membaca doa Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang sholih. Itu artinya membaca doa sambil menghadap ke kiblat, ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Selanjutnya kalian praktekkan wudhu beserta rukun dan sunnahnya. Niatnya dibaca, tidak usah dalam hati, walaupun boleh dalam hati, tapi karena ini penilaian jadi harus dibaca, ya. Dan doa setelah wudhu kemudian dibuat video, kirimkan ke Bu Guru. Waktunya 1 minggu untuk menghafalkan. Silahkan nanti yang sudah hafal dan sudah lancar untuk berwudunya, jangan lupa mendahulukan untuk yang kanan terlebih dahulu. Ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa untuk membasuh, misalnya membasuh tangan dan kaki, itu tidak perlu kanan kiri, tapi kanan dulu. Kanan 3 kali, kemudian selesai kanan, baru pindah yang kiri 3 kali. Begitu juga yang kaki. Tidak salah apabila kanan 1, 2, 1, 2. Seperti ini salah. Oke, jadi kanan dulu diselesaikan, baru yang kiri. Oke, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.